Nah, pemirsa, setelah Bang Kumis di TKP atau tempat kejadian perkara di begalnya salah seorang warga Cisekut, saat ini Bang Kumis akan mencari informasi di mana alamat korban pembegalan tersebut, karena menurut informasi dia adalah warga Cisekut. Dan nanti Bang Kumis mau nanya-nanya ke warga sekitar yang memang lagi pada nongkrong di kawasan ini, dan Bang Kumis terus berjalan untuk mencari informasi. Dan nampak di sana ada sejumlah warga nih. Bang Kumis mau nanya-nanya di mana tempat tinggal korban begal yang telah terjadi kemarin malam itu. Nah, pemirsa, saat ini Bang Kumis mau menyelusuri di mana korban begal yang menurut informasi itu di kawasan Cisekut. Bang Kumis mau nanya nih ke salah satu warga yang memang warga sini. Selamat siang, Bapak. Ya. Pak, nama siapa, Pak? Nama saya, Pak. Noris, Pak. Warga sini, Pak ya? Iya, betul. Pak, denger nggak kemarin ada warga Bapak di sini yang kena begal, Pak? Dengar sih dengar, cuman kronologisnya nggak bisa menjelaskan. Oh, kalau rumahnya di mana sih, Pak? Rumahnya di kampung Pematang Jati. Pematang Jati. Nggak jauh dari sini, Pak ya? Desa Mekarsari ya. Itu nama siapa, Pak? Namanya Sudira kalau nggak salah. Oh, Pak Sudira ya? Oke, makasih, Pak. Siap. Nah, kemungkinan besar ini rumah Pak Sudira, dan di sana ada beberapa orang. Bang Kumis mau nanya nih. Pak, assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Pak, bisa mengganggu sebentar, Pak? Oh, bisa Pak, bisa. Mohon izin mau nanya, Pak. Iya Pak. Apakah ini rumah Pak Sudira Oh betul Pak. yang korban begal? Oh betul. Bisa nggak, Iya, Pak, antar saya ke Pak Sudira, Oh Pak? boleh Pak, boleh Pak. Nah, pemirsa, sekarang Katanya udah saya Iya, diantar. udah tadi udah duduk Pak. Saya akan ngobrol-ngobrol nanti sama Pak Sudira di antar tokoh masyarakat seperti ini. Nah, oh ya. Nah ini Pak, ini pihak Pak Sudira namanya ya. Ini, Pak yang Sudira, korban. gimana kondisinya Pak Sudira? Ya alhamdulillah Pak. Mendingan cuman yang ini mata aja Pak yang enggak ini Pak. Yang Nanti belum. Bang Kumis mau sedikit ngobrol-ngobrol, Pak ya, tentang peristiwa itu, Pak. Boleh, Pak ya? Boleh. Assalamualaikum, selamat siang, Bapak. Waalaikumsalam. Iya. Pak, bisa dipekan nama siapa dan ini alamatnya di mana nih, Pak? Ini nama saya Sudira, RT 2 RW 6 Desa Mekarsari, Kampung Pematang Jati. Nah, Pak, kebetulan tadi juga Bang Kumis diantar sama anak sekolah. Berarti Bang Kumis nggak salah orang nih. Jadi gini, Pak, Bang Kumis mau nanya karena nama Pak Sudira sekarang kan lagi jadi pembicaraan publik dengan adanya peristiwa pembegalan, Pak. Iya, Betul, Pak. betul. Nah, Pak, bisa dijelaskan bagaimana sih awalnya sampai Bapak itu jadi korban pembegalan tersebut, Pak? Awal mulanya gini, ada yang telepon, nah orang itu minta tolong untuk diobati atau mau dimandiin, yaitu di Sumur Kauripan, daerah Kadongdong. Yang minta tolong tuh yang dari Gorda. Nah, dia nelpon, "Bah, saya minta tolong, ada orang ini yaitu bengkak pelayarnya 15 tahun, pingin dimandiin." Nah, kata Abah, "Boleh, yuk ketemuan di mana?" Nah, ketemuan di Trogong aja. Nah, udah, ya sip kalau gitu, berangkatlah saya dari rumah itu jam 8 habis sholat isya. Nah, sampai Penimbang dia telepon lagi, "Bah, ini saya posisi udah memasuki daerah Paneglang, udah di Cadasari." "Oh, oke," kata Abah, "kalau di situ duluan, nah tungguin di Terogong aja. Kalau saya duluan, ditungguin di Terogong juga sama." Nah, secara tiba-tiba saya berangkat, udah sampai jambatan itu Tegal Papak, Kalibaru. Pas lihat ada motor di situ, motor dua, KLX 1, King 1. Ya, di motor itu ada satu orang, yang dua orang lagi berdiri.
Nah, secara tiba-tiba saya turun ke jembatan, motor tuh tiba-tiba ngikuti dan bawa orang itu, jadi dua orang satu motornya itu. Nah, terus jalan, saya nggak punya curiga. Nah, pas sampai sampai musola dekat pabrik tebu tuh, kelek itu menyalip saya sambil menendang gitu, Nah, saya kaget, kok bisa gini, kata saya. Terus nyalip lagi King pun tendang lagi gitu. Nah, pas tiba-tiba ada jalan dari Ciomas tuh, Pegelaran, tiba-tiba motor datang ke situ satu orang. Maksudnya menyegat saya kagok lah. Di situ kelek nyalip lagi, nendang saya roboh. Nah, habis roboh, saya tergelimpang, langsung saya ditumpai air. Entah itu air apa, nggak tahu. Nah, di situ saya lama-lama panas, muka saya panas bener-bener sambil dipukulin dengan kunci Inggris sama kunci yang buka pralon tuh, dia mukulin saya. Nah, terus saya pun ada perlawanan sama dia, Nah, duel lah pokoknya. Dia mukul saya udah nggak bisa apa-apa. Itu berapa orang, Pak? Itu 6 orang. Berarti Bapak pada waktu itu duel. 1 lawan 6 orang. Iya, 6 orang. Di lokasi Di lokasi lewat yang simpangan Ciomas. Pabrik tebu itu ya? Iya. Oke. Iya, lanjut, di Pak. situ. Nah, Bang, mungkin sedikit pertanyaan. Yang nelpon Bapak awal itu sebelumnya kenal nggak, Bang? Itu kenal. Orang mana itu, Bang? Itu orang Gorda. Oh, gitu ya. Iya. Nah, terus begitu kenal mungkin nelpon ya, yang seperti tadi ceritakan, setelah duel dengan 6 orang, Bapak terus bagaimana itu, Pak? Ya, saya ada perlawanan langsung. Perlawanan, dia saling mukul saya nggak bisa apa-apa. Nah, saking panasnya, pas saya melihat ke depan, nah itu dia bawa pisau dia. Bawa pisau yang pisaunya itu yang kayak belati itu, atau pas mau nusuk saya. Nah, saya ambil, ya berebutlah dengan dia, langsung berebut. Nah, habis berebut, saya ya duel sama dia, digigit sama saya tangannya, gigit lepas, langsung sama saya tusukan sama dia. Nah, ditusukkan sama dia, disitulah dia marahnya minta ampun dengan saya yang 6 orang itu. Saya dipukul dengan ini, itu dengan entah cerurit, entah apa nggak tahu lah. Nggak tahu. Nah, sampai ini pun ada tandanya saya. Nah, bekasnya ini kan. Nah, berarti pada waktu itu Bapak juga itu si 6 orang itu mungkin salah satunya atau 2 orang 3 orang kan melukai Bapak dengan senjata tajam, Pak ya? Iya, betul. Itu di bagian apa aja, Pak? Di bagian perut. Ini sama belakang, Pak. Ada yang nanti ya? Di belakang. Oke. Ini. Nah, setelah peristiwa tersebut ini kan informasinya bahwa Bapak itu sampai diikat di pohon. Itu betul nggak, Pak? Betul, diikat di pohon itu. Karena mungkin dia itu marahnya itu kawannya itu kena tusuk dengan saya. Saya diikat di bekus. Nah, disitulah saya ditendang, diinjak, udah nggak terasa apa-apa. Pas tiba-tiba ada perasaan saya itu ada yang melewat. Orang yang mau mancing, habis mancing mungkin. Saya minta tolong, ini ada pembegalan. Dia malah lari. Ketakutan mungkin. Tapi kalau dia menolong, mungkin saya selamat dan dia tuh kena. Itu. Nah, sampai Bapak akhirnya setelah duel, kan mungkin ada perampasan barang-barang Bapak juga atau gimana, Pak? Itu nggak tahu, kena di dalam tas, Pak. Di dalam tas itu HP uang itu di dalam tas. Nah, kalau HP-nya merek apa, Pak? HP-nya itu merek Oppo. Merek Oppo ya? Ya, merek Oppo. Merek Oppo. Nah, kalau untuk uangnya sendiri nilainya berapa tuh, Pak? Uangnya itu nilainya 3 juta. Itu pun hasil pinjam saya. Hasil pinjam dari Bank Emok. Dari Bank Emok, Masya Allah. Iya, dari Bank Emok itu. Kenapa? Untuk membayarin itu perahu. Gitu, Pak ya. Kayu, iya, itu. Itu dapat dari pinjam Bank Emok itu. Selain dari uang, Pak, apalagi yang namanya tas yang mungkin ada beberapa barang-barang
milik Bapak juga berarti. Ya itu barang itu untuk keselamatan Ada ya? sendiri itu ada. Itu dirampas semua, Pak. Semua. Dirampas semua itu. Nah, sampai Bapak terakhir kali peristiwa, apakah memang 6 orang tersebut meninggalkan Bapak begitu saja, atau memang ada orang yang lebih awal mengetahui dan menolong, Pak? Itu nggak tahu, Pak. Karena ke satu saya sadar dan tidak sadarnya di situ. Cuman saya mulut ini teriak-teriak minta tolong aja. Tapi saya keadaan dengan nggak sadar itu. Nah, ya itu ada yang saya nolongin, mungkin warga di situlah. Warga di situ mungkin yang nolong saya, yang memang ke saya yang dibawa mungkin. Nah, karena bilang orang itu, warga situ itu memang saya itu terikat, terikat. Tapi saya kadang nggak sadar. Kira-kira jam berapa itu, Pak, peristiwanya, Pak? Kira-kira? Ya peristiwanya itu kurang lebih ya jam 11-an, karena masih sore sebenarnya. Terus kondisi lingkungan di situ bagaimana, Pak? Apakah ramai atau di situ kan gelap atau terang, Pak? Di situ di pas kejadian itu gelap, Pak. Gelap ya. Gelap, ya. Dan keadaannya pun nggak ramai, udah sepi, Udah sepi ya. Udah sepi di situ. So. Nah, sadar-sadar Bapak setelah Bapak ditolong warga itu dibawa kemana, Pak, oleh warga? Ya dibawa ke tempat rumah warga itu yang ada warung dekat pintu gerbang yang kekepuh itu. Oh, itu ya. Kekepuh itu ya. Yang terkunci itu kan ada warung di situ di tepi itu. Nah, saya dibawa lah di warga di situ. Ya ditanyain gitu. Saya pun banyak terima kasih sama warga yang di situ. Terus terang aja bisa menolong saya. Saya bisa diselamatkan. Sampai ditanya sama petugas di sana. Oh, berarti pada waktu itu petugas juga ada, Pak? Kepolisian Ya, setelah itu ditelepon dengan warga. Oh, berarti ada laporan warga bahwa ada peristiwa baru datang, Iya, Pak, ya? datang tiba-tiba ke situ petugas dari Pegelaran mungkin dari Pegelaran. Saya yang masih sadar nggak sadar ditanya asal mulanya dari mana dan mau kemana. Saya terangkan, kata saya dari Siseket. Seperti yang disampaikan awal tadi, Pak, ya? Nah, yang tadi itu Kampung Pematang Jati RT 2 RW 6. Kata saya. Langsung nanya, lurahnya siapa? Ya lurahnya saudara saya juga, saudara saya namanya Junedi. Nah itu. Nah, Pak, terus Bapak sendiri sudah bikin laporan belum, Pak, ke kepolisian secara resmi gitu loh kan? Kalau itu kan kepolisian yang datang, tapi secara laporan Bapak ada laporannya nggak, Pak? Belum ada. Karena apa? Memang ada ke rumah di sini pihak Polres, tapi yang punya itu, yang kejadian itu kan belum sadar. Seperti saya ini kan belum sadar. Baru sekarang ini saya sadar, bisa ngomong. Ini sama istilahnya Bang Kumis lah. Ini udah bisa ngomong, ini banyak terima kasihnya. Gitu. Nah, terus Pak, agar tidak terjadi hal-hal yang serupa yang dialami Bapak ya, karena ini udah beberapa kali menurut informasi dari penelusuran Bang Kumis ke beberapa warga sekitar bahwa di kawasan tersebut memang rawan. Yang pertama di situ memang diduga ada salah satu lokasi yang memang dijadikan tempat remang-remang. Kedua, lampu jalan juga dalam keadaan padam. Pak, harapan Bapak bagaimana, Pak? Ya, harapan saya ini bukan saya aja lah, ke semuanya pengendara atau penjalan kaki, yang utama itu keterangan, Pak. Itu terang lampu. Saya mohon sama petugas PLN, ya hidupkanlah lampu itu ya, hidupkan. Dan yang kedua sama yang petugas lah, petugas yang jaga dari pihak kepolisian gitu, pokoknya mohon patroli lah. Jadi supaya yang mau kejahatan itu bisa tercegah. Mau kejadian tiba-tiba ada petugas lewat. Nah, mungkin lari dia ketakutan. Nah, itu yang saya harapkan, bukan untuk saya aja, untuk semuanya. Karena di situ tuh sering kejadian. Dengar itu kejadian. Yang paling utama ya saya ini sendiri yang kejadian. Sampai mata saya gini, Pak. Nah, berarti Bapak memakai kacamata ini memang masih ada. Nah, Pak, ini saya gali lebih dalam lagi. Apa yang dirasakan di saat Bapak disiram air yang entah, nggak tahu air apa, kan ini kan masih duga-duga. Itu yang dirasakan di saat kena air itu bagaimana, Pak? Waktu disiram itu perasaan saya 5 menit itu panasnya minta ampun, Pak. Panasnya minta ampun saya. Kayak disiram air panas, Pak. Nah, seperti kayak gini, Pak. Ini aja mau melihat ini, Pak, susah saya. Nah, itu. Jadi
semua itu sama petugas, mohon saya jaga atau patroli lah supaya yang mau pihak kejahatan itu bisa tercegah. Nah terus gini Pak, ini saya jujur aja bangga walaupun Bapak kena musibah ya, mungkin karena masih izin Allah ya, karena kami dengar Bapak itu sempat dibacok dan pakaiannya pun sempat sobek-sobek akibat senjata tajam tersebut. Itu apa betul nggak Pak? Betul. Karena betulnya Pak, saya sekarang ya secara jujur Pak, saya secara jujur, saya punya istilahnya keturunan Pak, keturunan itu punya RB Pak. Jadi saya di mana ada perjalanan tengah malam, entah jam 3, entah jam 1, saya pakai Pak. Kenapa? Bukan untuk kejahatan, untuk menyelamatkan. Seperti ini, saya pun sampai selamat kayak gini. Kemungkinan yang utama itu atas izin Allah Pak, atas izin Allah. Apa melindungi saya gitu. Ya, sampai baju-baju juga terobek, tercabik-cabik oleh senjata tajam, tapi Bang Kumis lihat ini yang bikin Bang Kumis apa dikatakan luar biasa, Bapak masih utuh. Tidak ada luka, tidak ada memar. Hanya saja memang karena efek air yang terasa panas akhirnya hanya mata Pak ya. Pak Iya. bisa dilihatkan Pak nanti bekas luka-lukanya Pak ya. Ya. Kata. Ini Pak. Ini bekas entah celurit, entah parang, nggak tahu Pak ini bekasnya. Tapi sekarang alhamdulillah udah mulai sembuh gitu. Ini tadinya nampak ini Pak semua. Nampak ini bekas goresan apa ini di belakang apapun nih Pak. Nah, di belakang ini. Nah, apa pemirsa seperti Ini rusak Pak, dipukul. awalnya ya. Iya, dipukul sama itu kunci Inggris Pak. Ternyata seperti inilah kondisi Pak Sudira. Hanya saja kalau senjata tajam nampaknya hanya ada bekas-bekas goresan saja. Cuma Pak Sudira ini mungkin nggak kebal dengan siraman air, karena sampai Bang Kumis temui hari ini Pak Sudira masih pakai kacamata hitam. Pak bisa dilihatkan matanya Pak, dibuka bisa nggak Pak? Mohon maaf Pak. Bisa. Nah masih belum bisa ini ya, ini matanya bisa ngeliat. Belum bisa melihat Pak, masih sakit Pak, rasa sakit mungkin kena air panas. Nah, oke Pak, makasih Pak.